Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, kembali di video ini kami akan memberikan tips ya. Kemarin ada yang bertanya, Om, menaikkan birahi dengan cepat, ada nggak menaikkan birahi tapi dia cepat bertelur dan telur itu tidak zong? Nah, setelah tidak zong, mau nggak murai batu pastol itu mengeram atau betina muda langsung bisa produksi? Artinya tidak zong Sobat Kicau Mania, dan tidak memakai ulat ongkong dan cacing. Nah, ini pertanyaannya masih kita ingat ya, di video yang lama, channel yang lama itu banyak sekali kita bahas masalah ini. Ada yang menaikkan birahi dengan cacing, ada juga menaikkan birahi dengan ulat ongkong plus stimulan, jangkrik dan purpur ayam. Nah, di video ini berbeda, kita tidak pakai cacing, tidak pakai ulat hongkong, intinya tidak pakai ulat kandang. Nah, ini pola makan racikan masih seputar telur burung puyuh. Ini banyak diandalkan karena kita di sini antisipasi kalau keroto tidak ada di musim hujan, cacing tidak bisa kita dapatkan, ulat hongkong juga tidak ada. Nah, kita pakai cara seperti ini. Nah, pertanyaan dari teman kita Sobat Kicau itu bagus, makanya kita buatkan videonya. Nah, sebenarnya untuk murai batu betina pastol, kalau kalian sering melihat telurnya zong, dia mau bertelur ya, sudah jodoh, itu tandanya sudah bagus sebenarnya. Hanya masalah waktu kapan dia kawin. Nah, seperti itu saja. Nah, pola makan yang kami lampirkan di video-video yang lama itu bagus Sobat Kicau Mania. Di video yang kemarin juga bagus, tepat. Nah, kali ini kita bahas ya tanpa ulat hongkong, intinya tanpa cacing. Bisa naikkan birahi dengan cepat asalkan kalian pakai telur burung puyuh diracik ditambah stimulan dan tepung mineral. Nah, kemudian untuk jangkriknya kita bisa tambahkan stimulan Sobat Kicau Mania. Kita juga bisa pakai di jangkrik itu pola makannya super pit red Sobat Kicau Mania. Kandungan super pit red itu bagus ya, intinya seperti itu. Nah, untuk pemberian telur burung puyuh dicampur dengan stimulan kemudian dicampur dengan tepung mineral ini bisa saja 1 minggu sekali atau seminggu 2 kali cukup, sampai dia benar bertelur itu di stok dulu ya. Setelah bertelur selesai, tidak perlu kita tambahkan keroto, kita pakai sebenarnya itu jangkrik saja sudah cukup, tidak perlu lagi kita berikan ulat ongkong, cacing dan lain-lain, hanya jangkrik setelah telurnya 2 atau 3. Nah, itu harus digarisbawahi karena proses dia akan mengeram. Nah, kalau kalian bingung, ragu, kalian ambil aja telurnya pada saat mengeram, usia pengeraman 5 sampai 7 itu kalian senter. Kalau telur itu berisi ada uratnya, urat berwarna merah. Nah, kemudian kalau kalian memang masih zong, kalian harus sabar. Pola makan seperti ini konsisten. Yang penting ini memacu birahi, bisa cepat unjal, cepat bertelur. Yang kebanyakan kendala itu adalah sulit unjal ya, sulit sekali birahi, sulit angkut sarang padahal udah jodoh ya. Kemudian kalau sarangnya udah jadi hanya bulat, tidak ada telur, tidak ada apa-apa di dalamnya, isinya nggak ada, telurnya nggak ada. Nah, pola makan seperti ini kalian lanjutkan saja 1-2 kali atau 1-3 kali dalam seminggu. Bisa setiap hari, bisa kalian seling-seling 1 hari atau 2 hari. Nah, konsisten selama 1 bulan. Mungkin kalian tidak tepat pemberian pola makannya. Nah, pola makan ini bisa pagi, siang, dan sore. Penerapannya 3 kali sehari, sama seperti kita makan setiap hari itu, pagi, siang, sore. Nah, pola makan seperti ini juga termasuk ngebut Sobat Kicau Mania, termasuk kencang ya untuk menaikkan birahi. Kemudian pola makan seperti ini di saat cindilan itu menetas usia 0 sampai 5 hari. Pola makan seperti ini masih bisa kita pakai karena kita panen di usia 6 dan 7 hari apabila kalian lolo tangan. Artinya bisa 1 bulan itu panen 2 kali dengan pola makan seperti ini. Jadi hasilnya ngebut. Udah dia cepat birahi, cepat produksi, kemudian cepat panen, kita berikan lagi, kemudian nggak lama lagi unjal dia, angkut sarang. Ketika anakan murai batu itu di tangan kita usia 12 atau 14 hari, nah itu kalian bisa cek di kandang, mereka juga sudah unjal pada usia anakan seperti itu dan sudah bertelur dan siap mengeram lagi, lalu produksi lagi. Jadi sebulan itu bisa 2 kali, kalau menetas di awal, panen di awal. Nah, itu di akhir bulan juga bisa panen kalau kalian lolo tangan intinya. Nah, kalau kalian lolo induk gampang Sobat Kicau Mania. Setelah pola makan seperti ini berhasil produksi, pola makan kalian itu hanya stabil saja ya, tidak pakai ulat ongkong, intinya tidak pakai cacing. Setelah produksi seperti di hadapan kita ini, kalau kalian ingin lolo induk panen sampai 30 hari, penerapan makanannya hanya 2, yaitu jangkrik dan keroto. Jangkrik itu sekitar 75%, keroto itu 25%.
Artinya lebih banyak jangkrik pemberian setiap hari. Kroto itu bisa 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali. Itu saja, sangat simpel. Nah, kalau kalian ingin ngebut, pola makannya diracik lagi seperti yang kami lakukan di hadapan video ini. Nah, kita racik lagi, kita berikan lagi jangkrik ini stimulan. Nah, kalau kita di musim dingin, kita tambahkan sedikit pitacik agar indukan murai batu kita bugar dan siap mengeram. Ketika bertelur itu selesai, dia cepat mengeram, staminanya fit, dan tubuhnya hangat, bisa mengeram dengan baik. Itulah ceritanya Sobat Kicau Mania. Nah, untuk pemakaian stimulan kalian bisa cek saja ya. Buat kalian yang belum tahu, silakan cek di balik kemasan, manfaatnya banyak. Nah, stimulan ini juga tidak takut-takut. Kita bisa pemberian pada saat menetas, boleh, karena jaraknya itu bisa 4 hari sampai 5 hari, 6 hari dan 7 hari. Nah, usia 7 hari anakan murai batu itu kan kita panen. Nah, dia sudah bisa siap untuk unja lagi dan bertelur lagi. Nah, untuk pola makan tambahan bisa kita tambahkan itu konsentrat petelur untuk memacu apabila kalian merasa kurang cepat dia bertelur. Kalian ingin cepat-cepat dia bertelur, ingin cepat-cepat dia unjal, ingin cepat-cepat kawin, boleh tambahkan sebagai aplikasi tambahan setelah yang kita racik tadi. Nah, lanjut di musim hujan ya, setelah cindilan menetas, pola makan kami bisa kami berikan lagi seperti ini. Itu boleh karena persiapan kami ada ini, karena musim hujan ya, kita tidak mau lolo induk. Kita berikan aja lolo tangan untuk pelanggan. Jadi lolo tangan juga banyak sekali pesanan Sobat Kicau Mania ya, karena ada yang mesan semi jinak, tidak terlalu liar, tidak terlalu jinak. Nah, kebanyakan lolo induk banyak liar, itu alasan mereka. Padahal lolo induk juga bisa dibuat semi jinak. Nah, itu pembahasan nanti Sobat Kicau. Yang penting sekarang pola makannya seperti yang kita terapkan tadi, kita racik lagi pola makan. Ini pada saat cindilan sudah menetas di kandang kami. Tetap kami racik seperti ini, tepung mineral, kemudian pur 611, super pit red, kemudian leopard kuning dan leopard hijau, dan juga konsentrat petelur ya, konsentrat petelur dan konsentrat pedaging boleh tambahan. Ini ada yang kurang untuk kita masukkan ke jangkrik. Nah, di sini kita tidak pakai kroto karena musim hujan, karena kroto susah dicari dan lagi pula tidak cocok di musim hujan. Karena itu kita aplikasikan ke dalam jangkrik. Biarkan jangkrik ini memakan sampai 10 menit, lalu kalian sajikan ke kandang ternak kalian. Itu untuk yang baru mentas, baik usia 0 sampai 7 hari atau usia 7 hari sampai usia turun glodok. Cocok ini. Nah, dari video ini dapat disimpulkan Sobat Kicau Mania, ini pola makan bisa saat penjodohan untuk betina pastol sampai dia unjal bertelur. Nah, kemudian bisa di stop pola makan ini ketika dia mulai mengeram. Kalian cek saja di malam hari apakah sudah mengeram. Cukup pakai jangkrik saja, tidak perlu ulat ongkong, tidak perlu pakai cacing ya, tidak perlu racikan seperti ini lagi. Setelah menetas boleh diracik lagi seperti ini. Nah, kita boleh tambahkan leopard kuning, kemudian leopard hijau, super pit red, kemudian konsentrat pedaging, konsentrat petelur, dan juga pur 611 sebagai makanan jangkrik. Bila perlu kalian masukkan ke box jangkrik kalian yang besar ya, untuk di kandang tangkaran kalian tentu kalian punya box besar ya kan. Ini sebagai contoh saja untuk makanan harian. Pemberiannya seminggu ini bisa 1 sampai 2 kali saja cukup, atau seminggu sekali cukup. Habis itu boleh kalian pakai jangkrik saja atau kroto saja. Sampai anakan turun glodok boleh juga seperti ini, karena setelah anakan turun glodok, indukan murai batu itu pasti akan unja lagi dan bertelur lagi. Nah, itulah logikanya kalau kita ingin panen lolo induk. Nah, kalau kalian ingin panen lolo tangan bisa seminggu. Kalian terapkan ini cara seperti ini, pola makannya seminggu itu 3 kali sampai 4 kali. Nanti dia cepat lagi bertelur ya, cepat bertelur, cepat produksi. Dan bisa panen itu 1 bulan 2 kali kalau lolo tangan. Panen di usia ideal, usia 6 dan 7 hari. Oke Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam Kicau Mania.